Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu ya teman-teman, sore. Jadi kita bahas yang santai-santai saja. Kalau lihat IHSG hari Jumat naik tipis 0,22% di 14,96 poin. Ya, apakah ini lagi diperas ya, cup and handle ya? Apakah nanti ini membentuk handle, kemudian tembus support lalu lanjut naik terus? Nah, kita nggak tahu. Karena masih di bawah MA200 juga ini, jadi trennya masih turun. Oke, sambil santai sore-sore kita bahas sekilas dengan Danantara ya teman-teman. Ada beberapa konsep atau ada beberapa tulisan yang membahas ini, tapi saya lebih condong dari apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan. Jadi kalau teman-teman follow Pak Dahlan Iskan itu di Facebooknya, dia menganalogikan Danantara ini sebagai induk ya. Jadi intinya kalau menurut saya ini bagian atau salah satu cara financial engineering. Sekarang yang ada engineer-nya itu nggak cuma proses, nggak cuma produk, finance juga ada engineer-nya. Nah, ini salah satu adalah financial engineering menurut saya ini adalah Danantara. Sebenarnya idenya cerdas dan memang orang-orang yang dibaliknya itu kalau dilihat ya nggak kaleng-kaleng ya kayak Pak Erick Thohir, kan saudaranya Pak Garibaldi Thohir atau Boy Thohir itu kan pemegang Adaro dan hebat sekali memanage perusahaan, memanage modal, mereka hebat. Konsepnya sebenarnya sederhana. Jadi saya kutip aja dari Bapak Dahlan Iskan. Katakanlah bulan Juli depan Danantara mulai dapat dividen dari para BUMN. Besarnya katakanlah 150 triliun. Dividen biasanya memang dibayarkan di bulan Juli sampai Desember. Dulu-dulu uang 150 triliun itu masuk ke Kementerian Keuangan. Di Kemenkeu dimasukkan ke APBN untuk membangun. Katakanlah untuk membiayai proyek-proyek senilai 150 triliun. Habis, uang habis, proyek selesai. Ini dividennya BUMN-BUMN yang beberapa sudah listing. Ya ada Telkom, ada Pertamina, ada Bank BRI, Bank Mandiri, dan semuanya ya. Nah, di Danantara uang 150 triliun itu dijadikan modal dalam tanda kutip untuk mencari investor senilai 1.000 triliun. Maka di Danantara uang 150 triliun bisa dipakai membangun proyek senilai 1.000 triliun. Itu tafsir saya, mungkin begitu. Itu pun kalau pengelola Danantara mampu melakukan itu. Jangan-jangan sebaliknya uang 150 triliun tersebut amblas. Tahun depannya lagi Danantara dapat setoran dividen dari para BUMN sebesar itu lagi atau lebih besar, dijadikan kendaraan lagi dalam tanda kutip ya, kendaraan itu untuk membangun proyek 1.000 triliun lagi. Begitulah tiap tahun di Danantara uang 150 triliun menjadi bernilai 1.000 triliun. Di APBN uang 150 triliun tetap bernilai 150 triliun sebelum diambil jatah korupsi 30%-nya. Jadi konsepnya ini karena Danantara ini seolah-olah sebuah perusahaan, dia punya cash 150 triliun, maka itu seolah-olah kalau kita analogikan sebagai DP KPR, 150 itu DP-nya. Jadi kalau kita mau miliki rumah kan begitu ya. Kita mau punya rumah 1 miliar. Nggak harus 1 miliar itu uangnya kita miliki. Jadi kita hanya butuh DP-nya saja. Dan janji penghasilan. Kan bank itu selalu memverifikasi kita. Penghasilannya berapa, gajinya berapa, atau usahanya berapa, penghasilannya berapa. Kemudian punya uang atau tidak untuk DP. Untuk apa? Mengkonfirmasi sungguh-sungguh nggak orang ini. Sehingga ada DP di situ. Sekarang risikonya lebih gede lagi bagi bank, tapi lebih ringan lagi bagi kita. Kadang-kadang tanpa DP. Nah, kalau di pemerintahan, nggak bisa langsung tanpa DP. Seolah-olah begitu. Dan kalau dimasukkan ke dalam Menteri Keuangan, ini nggak bisa 150 triliun ini dipakai untuk modal. Karena Menteri Keuangan bekerjanya tidak seperti perusahaan. Maka dibentuklah Danantara ini. Idenya cerdas.
Kalau ini yang mengelola orang-orang hebat, orang-orang bagus, minimal tidak usah dikorupsi banyak-banyak lah. Maksudnya bagi-baginya nggak usah banyak-banyak. Sorry, ini saya bukannya apa-apa, tapi pesimis sebenarnya kalau masalah korupsi ya. Tapi maksud saya nggak usah parah-parah gitu loh. Saya sebagai pribadi itu sebenarnya ya kalau misalnya 10% dijadikan ke pengelola gitu atau diambil gitu, ya masih ikhlas-ikhlas aja. Maksudnya ikhlas tuh maksudnya gini, masih oke gitu kalau itu diputar untuk kebaikan, untuk pembangunan daripada banyak yang korupsinya itu serem-serem gitu. Nah ini persis kayak kita punya KPR ya. Ini saya coba coret-coret nih. Taruhlah kita pengen beli sesuatu nilai asetnya itu 10 juta. Kan kita disuruh DP kan? DP 2 juta. Kemudian dana bantuannya atau pinjamannya itu 8 juta. Ini yang kita cicil. Nah kalau di pemerintah nggak bisa, skema begini nggak bisa. Ini proyeknya misalnya proyek bendungan misalnya ya. Proyek jalan tol misalnya. Dari proyek jalan tol ini kan ada hasil nanti. Yang 8 juta ini pasti nanti akan dicicil seolah-olah. Nah, ada yang lebih advance lagi. Zaman dulu, di masa-masa Orde Baru, itu pernah tuh setup seperti ini. Contoh ya. Ini contoh. Jangan dituduh. Nilai aset aslinya sebenarnya 10 juta. Diajukan ke pemodal, dia bilang gini, saya punya nilai aset nih. Nilainya adalah 12,5 juta. Orang ini sebenarnya punya cash untuk DP. DP-nya 2,5 juta ini punya dia. Tapi karena pengen membayar nilai aset yang 10 juta ini tanpa uangnya dia sendiri, maka di setup nilai asetnya ini dinaikin 25% dari aslinya. Sehingga si pemilik modal kan appraisal ke nilai asetnya. Coba cek deh, bener gak nilai asetnya 12,5? Pas waktu appraisalnya datang, dicek dong. Nah, pemiliknya nih pesen nih, tolong ya, minimal 12,5 ya. Tolong dibantu. Siapa? Sehingga si orang appraisal tadi melaporkan ke pemilik modal, benar nilai asetnya 12,5. Udah dong, selesai tugasnya dia. Habis itu tinggal transaksi DP. Pas waktu mau transaksi DP, si pembeli info ke penjual. Pak penjual, ini saya transfer uang 2,5 juta ya untuk bukti DP. Dulu bank zaman dulu tidak perlu bukti transfer seperti ini. Dia pakai kwitansi aja cukup. Sehingga kalaupun tidak transfer pakai kwitansi aja nih DP ya, tapi nanti aslinya nanti saya transfer 10 juta. Seolah-olah udah sepakat tuh penjual dan pembelinya. Akhirnya pihak pemodal clear. Oh iya benar, dia udah DP, nilainya uangnya ini, kemudian asetnya nilainya segini, maka saya transfer 10 juta berani. Sehingga si pembeli akhirnya dapat transferan 10 juta dan apa? Pembeli ini tidak mengeluarkan uang speser pun untuk setup ini. Untuk membeli aset A ya. Ini misalnya membeli aset A. Ini salah satu financial engineering sebenarnya. Tapi rumahan. Nah kalau orang-orang kaya bagaimana orang-orang kaya caranya? Ya salah satu caranya bikin PT berlapis-lapis. PT A, PT B, PT C, PT D, PT E gitu ya. Di masing-masing PT ini punya aset misalnya 100, 100, 100, 100, 100. Lalu dengan beberapa macam skenario, si PT A, B, C, D, E ini dibuatkan story. Bahwa aset 100 ini nilainya enggak loh, nilainya 200 loh. Ini nilainya 150 loh. Ini nilainya 250 loh. Ini ke depan ini bagus banget. Nilainya nih 300 loh PT ini. Ini nilainya 400 loh. Lalu ini masuk ke pasar modal. Sehingga masing-masing PT ini akan memiliki modalnya masing-masing. Yang nilainya 400 ini masuk ke pasar modal bisa jadi berapa kali lipat dari PBV. Makanya sekarang IPO yang sekarang itu, kalau teman-teman perhatikan itu berkali-kali lipat dari PBV yang ada. Kadang-kadang berkali-kali lipat dari price earning ratio yang ada. Udah gitu setelah IPO, langsung dibanting habis turun ke bawah. Banyak yang seperti itu kan. Nah kita sebagai retail,
bagaimana menyikapi hal-hal kayak gitu? Ya kalau saya, salah satu caranya adalah ngelihat background belakang-belakang orang belakangnya seperti apa. Nah, kita balik ke Danantara. Terus efeknya apa ini untuk BUMN? Ya menurut saya, BUMN yang ada di bawah Danantara, untuk periode pertama ini, first period yang di bulan ini atau di tahun ini, itu sudah pasti di-push untuk tebar dividen. Jadi kalau teman-teman pegang perusahaan-perusahaan yang BUMN yang biasa bagi dividen ke pemerintah, tunggu aja gitu. Kalau hari ini belum bagi, ya mungkin nunggu. Danantaranya oke. Kan mau diresmiin tanggal 20 sekian Februari tuh. Nanti setelah resmi semuanya ada, infrastrukturnya ada, resmi bisa ditransfer, mungkin ya akan bagi dividen. Toh tahun buku 2024 itu masih memungkinkan. Kan di closing nanti di bulan Juli pun juga aman-aman aja untuk tahun buku 2024. Nah terus ada satu quote ya yang menurut saya menarik. Jadi ini kemarin saya dapat pas waktu di Prasetya Mulia. Jadi ada satu kelas. Di pojokan kelas itu ada tulisan ini. Bagus sekali. Jadi kalimatnya, we cannot solve our problems with the same thinking we use when we create them. Jadi balik ke Danantara, memang itu salah satu bentuk kreativitas. Kalau kita sekarang menciptakan pembangunan Indonesia yang sifatnya seperti ini, ya kemudian misalnya defisit anggaran yang terus-terusan dijaga, terus kita pengen tinggal landas, ngejar negara-negara yang udah maju duluan dengan cara yang sama, atau kalau Einstein bilang ya same thinking we use when we create them. Kan sekarang sebenarnya masalah-masalah yang ada itu terjadi gara-gara cara pikir kita itu seperti itu gitu loh. Nah kalau kita mau menyelesaikan ya jangan pakai pola pikir yang sama. Persis kalau kita di pasar modal banyak ruginya, kita di pasar modal juga banyak boncosnya, mulailah jangan pakai cara yang sama. Nah itu yang pengen saya share gitu. Sekali lagi, ini bukan menggurui, bukan. Just discussion. Kalau bagus ambil, kalau nggak bagus nggak usah didengerin. Ini salah satu contoh nih. Nggak tahu saya siapa yang nyiptain kayak gini dulu ya. Keanehan. Kita kalau mau KPR rumah, yang dievaluasi apa? Penghasilan. Penghasilan atau omset? Kalau kita usaha. Penghasilan kan? Penghasilan. Maksimal misalnya 60% dari penghasilan. Cicilannya misalnya. Atau maksimal 30% dari penghasilan. Kata bank. Clear ya? Tapi kalau negara enggak. Hutang itu, rasio utang negara Indonesia terhadap produk domestik bruto 2003 adalah 34%. Angka ini lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain seperti Malaysia, Tiongkok, dan India. Oke, ini lebih rendah daripada yang lain-lain. Tapi secara prinsip, hutang ini 39% ini dari apa? Dari PDB, bukan dari penghasilan loh. Katanya kalau negara punya potensi growth yang tinggi di masa depan. Katanya begitu. Tapi faktanya setiap tahun anggaran kita itu defisit. Di dalam undang-undang dicetuskan maksimal defisit adalah 3. Kenapa begitu? Kenapa nggak dibikin maksimal defisit itu 0? Nggak boleh defisit. Ini nggak tahu. Ini jadi pikiran saya terus-terusan, teman-teman. Ya dari zaman dulu ya. Nah kebetulan ada sharing platform begini, jadinya saya cerita gitu. Kalau sama teman-teman saya di kerjaan, sama teman-teman main, itu saya beberapa kali sudah ngobrol masalah beginian. Kenapa negara itu ketika berhutang dihitungnya berdasarkan PDB. PDB itu kan omset. Omset itu tidak sama dengan penghasilan kan. Ini pasti nanti banyak perdebatan. Ya nggak apa-apa. Sedangkan APBN itulah yang penghasilan murni. Ini yang penghasilan murni 3.600 triliun dialokasikan. Atau 2.700 triliun. Atau nih APBN 2024 berapa sih? 3.300 triliun. Dan ini itu masih defisit. Kurang. Terus kalau kurang, kita ngapain? Nambah hutang. Untuk apa? Untuk bayarin defisitnya. Gitu terus. Terus yang diharapkan atau yang digaung-gaungkan adalah ini kan negara potensinya ke depan besar. Kalau potensinya ke depan besar, kenapa tidak ada titik putus? Kapan ini mau selesai nih defisit APBN, hutangnya lunas? Di zaman Pak SBY dulu
sudah dihilang-hilangkan tuh hampir 60-70% kalau nggak salah hutang itu sudah dilunasin. Terus pada waktu zaman Pak Jokowi ditambah lagi kan. Nggak tahu nih di zaman Pak Prabowo bagaimana. Apakah dengan cara yang sama seperti itu? Karena Menteri Keuangannya kan masih Bu Sri Mulyani ya. Mungkin saja secara pemahaman atau secara mindset juga masih sama kan. Ya bisa jadi seperti itu. Nah saya nggak tahu mana yang benar, tapi ini aneh menurut saya gitu. Ya karena terbatasnya ilmu saya, jadi ya sudahlah, negara bicara begitulah, oke lah, sudahlah. Nah, saya tinggal ngikutin aja orang-orang yang pemikirannya agak unik. Nah, salah satu pemikiran unik itu Pak Dahlan ini. Beliau ini orang yang saya idolakan terkait pemikiran-pemikiran manajemennya. Pak Jonan, Pak Dahlan itu mulainya dari nol dan cerdas, luar biasa. Itu yang salah satu saya kagum di sana. Nah, terus apakah ada efek di antara untuk perusahaan-perusahaan atau emiten yang kita pegang sekarang? Saya pikir nggak ada efek ya. Terus kemarin viral ambil uang dari bank-bank BUMN. Ayo bareng-bareng. Rasanya sih nggak relevan, nggak ada relevansinya. Nggak tahu saya yang memviralkan siapa, tapi kalau ada yang terbujuk atau terbawa dengan hal-hal yang seperti itu, ya memang itulah mungkin problematika kita ya teman-teman ya. Kan nggak semua orang mungkin paham kondisinya gitu ya. Jadi uang yang ada di bank itu nggak bakalan diambil juga oleh Danantara, nggak. Itu beda kasus, ceritanya udah beda. Ya syukurnya neraca perdagangan kita juga masih lumayan bagus. Cuma saya nggak tahu ini yang menyumbang kebagusan ini apa. Artinya ekspor kita masih lebih baik daripada impor ya. Ya, tapi ekspor lebih baik daripada impor, cuma rupiahnya melemah. Semakin lemah rupiah, semakin murah sebenarnya barang yang kita hasilkan ini di luar. Sebenarnya ini kesempatan kita untuk ekspor. UMKM kita kalau bisa ekspor itu lebih bagus. Karena semakin rupiah melemah, harga kita itu semakin kompetitif di luar. Karena perbedaan kurs. Semakin rupiah itu menguat, harga kita itu semakin mahal di luar. Makanya dulu pernah China di zamannya Xi Jinping karena mata uangnya terlalu kuat, pernah dilemahkan sendiri. Nah, teman-teman cari beritanya lah, pernah itu terjadi di sana. Sehingga Trump marah-marah, Trump yang periode berikutnya ya, periode sebelumnya ya, pas waktu perang dagang itu. Marah-marah, karena apa? Karena udah ditarif gede, Cina nggak kehilangan akal. Nggak apa-apa dinaikin tarifnya masuk Amerika 10%, 20%. Kursnya saya lemahin aja 10%. Jadi ujung-ujungnya apa? Sama. Tetap kompetitif gitu loh maksudnya. Produk-produknya Cina. Itu juga bagian dari financial engineering. Mungkin nggak kepikiran lah. Tapi ya itulah hebatnya. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Requestan nanti ya. Kalau sempat nanti nyusul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.